Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen yang membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan semangat perjuangan para pahlawan dikenang. Mereka rela mengorbankan nyawanya agar bangsa ini bebas dari penjajahan. Kita menyebutnya Hari Kemerdekaan. Namun pernahkah kita merenungkan bahwa ada bentuk perbudakan lain yang jauh lebih dalam dari penjajahan fisik? Sebuah penjajahan yang tidak kelihatan tetapi menjerat hati dan hidup manusia. Itu adalah perbudakan dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yesus datang bukan sekedar memberi ajaran, tetapi membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dosa adalah tuan yang kejam. Ia menawan hati manusia dalam kesombongan, kebencian, kecemasan, dan kepalsuan. Banyak orang tampak merdeka secara fisik, tetapi sebenarnya masih terbelenggu, terpenjara oleh luka masa lalu, ikatan dosa, atau rasa bersalah yang tak kunjung lepas. Kabar baiknya, Yesus telah datang sebagai juru selamat. Ia tidak hanya menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib, tetapi juga memberikan hidup baru, hidup dalam kemerdekaan sejati. Bukan kemerdekaan untuk hidup semau kita, tetapi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, dan melayani sesama. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kemerdekaan dalam Kristus bukan sekedar status, melainkan gaya hidup. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita pun punya kuasa untuk berkata tidak kepada kedagingan dan iya kepada kehendak Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan hukuman, karena di dalam Kristus kita telah diampuni dan diterima. Merdeka secara rohani berarti kita tidak lagi hidup sebagai budak dosa, tetapi sebagai anak-anak Allah yang berjalan dalam terangnya. Merdeka dalam Kristus berarti kita tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, tapi hidup dalam pengharapan masa depan yang pasti. Merdeka dalam Kristus bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan melalui hidup yang menjadi berkat, suara yang menyuarakan Injil, dan kasih yang menjangkau mereka yang terhilang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika bangsa ini merayakan kemerdekaan, marilah kita juga merayakan kemerdekaan yang jauh lebih agung, kemerdekaan dalam Kristus. Jangan sia-siakan kemerdekaan itu. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan dalam pemberontakan terhadap Allah, tetapi dalam penundukan diri yang penuh sukacita kepada Dia yang telah membebaskan kita. Karena hanya di dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.